Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qaratul Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haziniya wa kuniniyatis salihah kama nawa sallallahu alaihi wasallam syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat ketaatan, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu syahrul hurum, bulan-bulan yang diharamkan, yang mana orang yang beribadah di bulan ini dilipat gandakan amaliyahnya dibandingkan dengan hari biasa. Dan begitu juga perbuatan dosa atau maksiat dilakukan di bulan Rajab, maka ada suatu tambahan juga, na'udzubillah. Masih pembahasan kita tentang sunnah-sunnah wudhu. Jadi sunnah-sunnah wudhu masih belum selesai karena kita ngajinya santai. Kemudian masahul uzunaini, mengusap kedua kuping, hukumnya sunnah. Jadi mengusap kedua kuping ini hukumnya sunnah. Kemarin kita bahas salah satu sunnah membasuh kuping ini paling banyak. Ketika dia membasuh wajah, sunnah juga basuh kuping. Ketika basuh kepala, sunnah lagi membasuh kuping. Kemudian kuping itu sendiri bisa menjadi 9 kali kita bahas. Pertama, jari telunjuk sabab bagian untuk sini, bagian dalam diputar, yang jempol untuk bagian belakang. 3 kali, kiri kanan 3 kali berbarengan. Kemudian ambil air baru pakai kelingking. Sunnahnya tangan dulu. Ya, ambil air baru. Sudah 6. Kemudian 3 kali lagi. Untuk bagian kuping ada 9 sunnah membasuhnya. Belum lagi 3-nya berbarengan dengan basuhan wajah, 3-nya lagi berbareng dengan basuhan kepala. Jadi termasuk salah satu sunnah yang paling banyak anggota tubuh ketika membasuh wudhu adalah anggota bagian kuping. Apa sih hikmahnya? Karena kuping ini, pendengar ini sumber hal yang mempengaruhi di dalam hati dan pikiran gitu. Apa yang masuk itu pendengaran melalui pendengaran atau kuping. Masuk ke hati, tersep, disimpan, kemudian menjadi pikiran. Sumbernya dari pendengaran. Kemudian yaqulu indahu, ketika dia membasuh kuping disunahkan ada doanya, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan diriku minallazi, daripada orang-orang yang yastami'una, yang kami mendengarkan kaula, hal yang baik-baik, fayattabi'una, dan jadikanlah kami orang yang mengikuti apa yang kami dengarkan, ahsanahu, pendengaran yang baik. Ada tak Mas Bri? Ada kan? 90 yang ada doanya yang kita minta apa yang kita dengar ini yang baik-baik. Ketika kita mendengarkan yang baik, kita mudah mengikutinya.
Kemudian Allahumma asmi'ni, ya Allah jadikanlah setiap yang ku dengar munadi menjadi panggilan nanti jannah di surganya Allah fil jannati ma'al abror dan bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah. Kemudian wa a'udzubika dan aku berlindung minan nar daripada api neraka wa su'il dar dan seburuk-buruknya tempat. Seburuk-buruknya tempat adalah neraka. Nauzubillah. Jadi kita berharap dengan kita hadir di majelis adalah satu amalia yang paling afdol setelah sholat fardu, yaitu adalah thalabul ilmi. Seperti ini, duduk mengkaji daripada ilmu agama ini sangat afdol karena fadilahnya besar. Pahala haji dan umroh ada di sini, pahala penggugur dosa di sini, bahkan semua hewan-hewan yang ada di lautan. Kenapa sih Nabi itu hadis sebagai hewan-hewan di lautan? Karena ikan itu tidak terhitung, jumlah makhluk yang terbanyak juga termasuk. Itu beristighfar kepada orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Kita termasuk orang yang jihad, menghidupi agamanya Allah dengan majelis ilmu. Secara tidak langsung kita udah jihad. Jihadnya apa? Menghidupkan daripada ilmu agama. Udah jarang, di kota pun udah jarang kajian. Kemudian wayam sahuma dan mengusap keduanya tis'an 9 kali, marah kan 9 kali. Salasan istiqolan bima'in jadid, setiap 3 kali basuhan dengan air yang baru, bi'an yamuro dengan melakukan memutar musabbihatihi baitihi dengan telunjuk, wa'a tofil uzuni bagian dalam, wa yamuru bi ibhami dengan bagian jempol, ala zahirihi uzunihi, yang ini diputar bagian jempol telunjuk diputar seperti ini, bagian ibham ini jempol diputar bagian sini. Nah, bayangkan bersih gitu. Jadi kalau kita benar-benar menerapkan sunnah-sunnah di dalam wudu, sunnah-sunnah di dalam sholat, badan kita sehat dan semua anggota kita, tubuh kita bersih. Kemudian wasalasan soma ini bima'in jadid kazalika yadkhulul musabahatah ini. Kemudian memasukkan lagi ayat yang baru setiap basuhannya tadi. Fi haraqabi uzana ini wasalasan. Jadi dengan insir 3 kali. Kemudian wasalasan istizoharon dan bagian luar bibutun ikam dengan telapak tangan bima'in jadid ayat yang baru aidon juga. Kayak gini tadi. Sunnah. Jadi 9 kali. Ini bagian kuping B. Kita bahas kemarin kan. Untuk ketika dia basuh wajah, kena juga kuping tuh. Ini sudah 3, belum lagi ketika dia basuh kepala, putar lagi. Kalau kita telusuri semuanya sampai 15 kali, saking sunnahnya. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah bagian kuping, ada lagi mashur rukba raqabi. Disunahkan juga membasuh bagian leher. Setelah dia basuh kuping, ambil air, basuh seperti ini leher. Hukumnya sunnah. Mungkin pernah dengar lah. Indal a'imati, ini pendapat daripada imam-imam seperti Al-Ghazali, Al-Bughawi, Ar-Rafi'i rahimallahu taala ajma'in, yang mereka berpendapat hukumnya sunnah membasuh. Tapi ada ulama mengatakan tidak disunahkan. Cuman melakukan yang mana? Kalau saya ikuti para ulama ashab Imam Syafi'i. Habis basuh kuping, ambil air sedikit, basuh bagian tekuk leher. Nah, pendapat 3 ulama, Al-Imam Ghazali, Imam Bughawi, Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini termasuk gurunya Imam Nawawi. Kemudian kan wa yusannu disunahkan bi yadil yumna, dengan tangannya kanan. Nah, jadi dibasuh bagian sini habis membasuh kuping. Nah, ketika dia membasuh ada doanya, Allahumma fukka. Ya Allah, bebaskan raqabati leherku ini minan nar, daripada api neraka.
Allahumma fukar raqabi minan nar, ya Allah aku berlindung atau bebaskan diriku bagian leherku ini daripada api neraka. Kalau leher kita udah bebas, ya berarti badan kita pun bebas dari api neraka. Jadi kita nih manusia makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Bahkan definisi sholat ini sholat itu adalah intisarinya adalah doa. Jadi kita selalu banyak minta kepada siapa? Malikin rajonya manusia. Minta kepada Allah. Takut ya neraka, minta ya Allah jauhkan aku dari api neraka, masukkan aku surga. Jadi pertanyaan, pernah tak kita, ya Allah masukkan aku ke surgamu, jangan-jangan kita minta doa, minta duit terus. Cuma lancar usaha. Tapi lupa minta masukin surga. Kadang kita doanya mintanya sukses dunia akhiratnya enggak. Kemudian wa'udzubika, dan aku berlindung minasala sili, daripada rantai, wal aghlali, yang membelenggu. Nah, rantainya api neraka, na'udzubillah. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada kita bakalan diikat di api neraka. Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj, Nabi diajak Jibril alaihissalam pergi jalan, bahasa kita tuh jalan-jalan lah. Ya, kebetulan nih kita mumpung di langit nih, diajaklah sama malaikat Jibril alamul amsal namanya. Seumpamaan, tanda-tanda ayat Quran itu ada nih, nah buktinya bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Nah, Nabi ketika melintasi surga, Nabi banyak nengok umatnya, ada yang dirantai, ada yang membelenggu, ada yang umatnya itu perutnya besar, pecah, besar lagi. Ya Jibril, haulaika, siapa mereka? Man haulaika? Ya Muhammad, mereka adalah umatmu. Ketika mereka di dunia, mereka suka makan makanan riba, makan anak yatim, perutnya besar, begitu terus. Ada lagi Nabi itu nengok orang itu sikoknya ada dua hadapan, satu daging lezat, satu bangkai busuk. Tapi dia malah makan yang bangkai yang busuk yang sudah berbau. Ya Jibril, man haulaika, siapa mereka ya Jibril? Kok mereka makan bangkai yang busuk, daging yang busuk, sementara di situ sebelahnya ada daging yang lezat, yang bagus, yang halal. Ya Muhammad, mereka adalah umatmu. Ketika mereka di dunia, mereka punya istri yang halal, tapi mereka mau berzina. Na'udzubillah. Jadi mereka disiksa Allah dengan makan bangkai yang busuk. Terus jadi siksaan bagi mereka. Namanya alamul amsal. Jadi neraka itu sangat menyeramkan. Baunya sudah menyiksa orang, sudah menjadi siksaan, apalagi orang yang masuk. Na'udzubillah. Jadi kita selalu berlindung, Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna minan nar. Nah, pada maghrib dan pada subuh sunnahnya 7 kali sebelum posisi kaki bergeser. La ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyara marra 10 kali. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Barang siapa yang setelah sholat kaki yang masih duduk tahiyat awal, duduk tawarruk, dia la ilaha illallah wa la syarika la tadi 10 kali, Allahumma ajarna minan nar 7 kali, maka pada hari itu dia diberi 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, dan dia pada hari itu tidak akan menemukan hal yang tidak menyenangkan di dirinya, dan derajatnya diangkat menjadi 10 kebaikan, derajatnya diangkat. Jadi fadilahnya besar pada maghrib dan pada subuh. Jangan tinggalkan amalan seperti itu. Nah, orang yang ngamal ini di hari itu dia tidak akan menemukan hal-hal yang tidak mengenakkan di dirinya. Nah, jadi jangan tinggalkan amalan itu. Allahumma ajarna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Kemudian asadisu yang keenam, as-sunanul lati, sunnah yang didatangkan fi asna'i ghusli. Nah, kaki ini penting. Ini kadang orang berwudu, EDP kerang sepak-sepak be. Ada satu ancaman, ada hadis Nabi katakan, wailul lil aqabi minan nar. Wahai, hati-hati, celakalah tumit-tumit yang bisa masuk api neraka. Kenapa tumit ini? Karena tidak tersentuh oleh air ketika berwudu. Hadis itu.
Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit mereka yang nanti masuk api neraka. Artinya apa? Ketika berwudu tak kena basuhan tumitnya. Nah, makanya kita digosok, sunahnya digosok. Nah, kadang ngedepi keran sepak-sepak we. Nah, ini kan tidak kena wae. An yabtadi aminal asabi. Nah, sunahnya dimulai dari asabi, dari jari. In sobal mau ala nafsi. Kalau dia nganu dewe, sunahnya dari jari. Wa iza soba alaihi gorihi. Kalau orang lain yang menuangkan atau dia pakai ledeng, bil ka'bi, dengan dari ka'bennya apa? Mata kaki. Jadi ada sunahnya juga. Nah, ini hukumnya sunah, terserah lah mau bagian bawah, kanan, atas, apa-apa. Nah, cuman di sini karena kita kajian fikih, kajian ilmiah, pakai kitab, jadi ditekankannya, mas bukan ditekankan sih, lebih rapi. Nah, sunahnya kalau nganu dewek dari jari-jari. Kalau orang lain yang nganukan atau pakai keran, sunahnya dari kakben atau kaki. Segitunya. Nah, wa yaqulu indal ghusli yumna, ketika dia membasuh bagian kanan, ada doanya, Allahumma ya Allah, sabit, kuatkan, tetapkan qadami, telapak kakiku ini ala syirat, untuk di dalam perjalanan syirat. Syirat itu jembatan yang bakalan kita melaluinya, yang ukurannya tipis sehelai rambut, sebagaimana rambut itu pun dibelah 7, saking tipisnya. Nah, bayangkan, dan bawahnya adalah api neraka. Ya Allah, tetapkan, kuatkan kakiku ketika menjalankan syirat ma'al aqdami, dan bersama orang-orang yang kakinya ibadika sholihin, yang sebagaimana orang-orang soleh. Makanya kita dikit-dikit Allahumma ja'alna min ibadika sholihin, jadikan kami dari bagian orang-orang soleh. Nawaitu kama nawai salafuna soleh, ya Allah kami ini niat sebagaimana orang-orang soleh. Karena kalau niat kita ini tidak jelas. Kita nih kalau niat tidak jelas, banyak tak jelasnya. Nah, jadi kita mintalah niat seperti niat orang soleh. Nah, ketika membasuh kaki kanan. Nah, apa sih hikmahnya? Kalau kita setiap berwudu membasuh itu doa, insya Allah wudu kita khusyuk, rapi, benar. Wa yaqulu, ketika dia membasuh indal ghusli yusra, bagian kaki kiri, doanya, Allahumma ini ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an, dari bahwasanya nazilah, terpeleset, qadami ala syirat, aku berlindung ya Allah dari tergelincirnya dalam perjalanan syirat, finnar, di neraka, yaumal, yang mana hari itu nazilu akdamu, banyak tergelincirnya, akdam, kaki-kaki. Kaki siapa? Al munafikin, orang-orang munafik. Wal musyrikin, dan orang-orang syirik. Kata Nabi, salah satu alamatu munafik. Ada 3 ciri-ciri orang munafik itu. Hiza hadasa kazab. Kalau dia ngomong selalu berdusta. Ini termasuk golongan munafik. Wa ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ingkar terus. Janji ya pergi jam 7 ya rupanya besok datang. Kalau uzur ya bukan munafik. Yang dia sengaja ngulur-ngulur waktu, itu termasuk golongan munafik. Kemudian wa iza amana, kalau dia dikasih amanah, khona, dia berkhianat. Nah, salah satu kalau ada orang ini punya sifat seperti ini, sikok be, tapi dia istiqomah, namanya munafik. Nauzubillah min dzalik. Ngomong dusta terus, munafik. Atau kalau dia berjanji ingkar terus, sian kawannya nunggu, rupanya tidak datang, nak berjanji, nak pergi ini, nak pergi sini, itu namanya munafik. Tapi kalau ada uzur jangan langsung, wah ini kena nih hadis ini, jangan. Kadang dia ada uzur, minta maaf, memang ada hujan, tidak boleh kita memvonis sembarangan. Cuman kalau ini kita ngaji ini bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi diri kita
sendiri. Nah, agar kita wah ini tidak boleh, wah ini tidak boleh. Jadi bisa mawas diri kita sendiri. Nah, kita berlindung di manohat ketika sirat banyak kaki-kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik tergelincir. Kemudian disunahkan juga ad-dalku. Al-dalku ini bahasa Arabnya artinya menggosok. Wahwa yaitu adalah imrarul yadi, menggosok berjalan alal adwi kepada anggota tangannya. Jadi sunahnya kalau kita ambil wudu, dak kita gosok sah, sah. Yang penting rata, be. Ini maaf ya, ini ambil kerang, kita kayak gini, be. Nawa itu doa. Yang penting rata, sah, sah. Cuma dak dapat sunah. Sunahnya, maaf, nawa itu doa digosok. Nah, ini imrar namanya. Imrar itu di jalan-jalan ke anggota tubuhnya, di jalan imrar. Nah, ini kan aman. Kalau ada kotoran, ada lem, ada lakban, ada yang lengket, bisa terlepas. Kalau tidak gosok sunah enggak? Sah tetap sah, cuman harus rata. Cuman kalau sudah digosok aman ya pasti rata kalau sudah digosok. Nah, aman kalau digosok. Kemudian yang ketiga takhlilul menyala-nyalakan bil hinsir dengan hinsir telunjuk kiri jadi yusra. Yusra kiri mubtadi aminal hinsir rijali dari kaki kanan tapi pakai tangan kiri kaki kanan ilal hinsir rijali yusra min aspal. Jadi maaf saya perhatikan sunahnya membasuh ini digosok ketika kaki, kemudian pakai kelingking tarik dari bawah satu, terus sunnah celai, terus sampai ke yusra, sampai ke kiri sunnah. Bayangkan bersih kaki kita, udah kati kuman. Nah, cuma kita tidak pernah ngelakuinnya. Kadang udah sepak-sepak we. Nah, itu sunnah, praktekan. Kita udah punya ilmu, diamalkan. Rugi gitu. Karena ada nilai pahala, setan jadi saldo gitu tuh pahala terus. Nanti memang di dunia tidak nampak. Salah satu sawabul a'zam, pahala yang besar itu terkadang Allah tidak tampakkan di dunia. Kalau pahala itu langsung Allah kasih di dunia langsung, nanti aktivitas kita terhambat. Tidak mau orang buka toko, enak ngaji. Tidak mau orang ini enak jamaah. Nah, makanya kita allazina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada yang gaib, yang tidak nampak, yang kita sujud tidak nampak. Pahalanya yang kita cari tidak nampak. Nah, itu yang kita imankan. Cuman kata ulama, kalau alamatul qabul minal amal, ciri-ciri amal itu diterima sama Allah. Kata Al-Is Ibnu Salam di dalam kitab beliau, saya ada kita tuh rindu melakukan amal itu istiqomah. Berarti amal kita diterima. Memang diterima itu hasilnya Allah. Tidak ada yang tahu makhluk siapapun. Cuman ulama buat ciri-cirinya. Kita tuh selalu istiqomah. Berarti amal yang kita lakukan diterima sama Allah. Contoh kecil perkara. Kita punya teman nih. Nah, kita senang sama beliau. Tentu kita undang terus ke rumah. Tapi kalau kita tidak suka, sekali itulah besok ke rumahnya udah ada, saya lagi keluar katanya. Nah, berarti tidak diterima lagi kita kan. Kalau kita disenangi, dirindukan, jangankan mau nak ke rumah, ditelepon ngapa tidak ke rumah. Nah, begitulah. Kalau Allah udah sayang, Allah undang sendiri hambanya untuk sujud. Allah mudahkan untuk bangun tengah malam, sholat tahajud. Allah mudahkan untuk mengangkat tangan, untuk berdoa, untuk mengetuk pintu-pintu langit. Sholat itu adalah munajat bainal abdi wal rabb, kepada seorang hamba dan Allah. Solusi dalam permasalahan hidup ini cuma adalah sholat. Bayangkan ketika kita sujud, ketika kita ruku, kepala yang sangat mulia ini letaknya paling tinggi, ketika kita menghadap Allah jatuh ke lantai, sejajar semua kaki. Saking rendahnya kita di mata Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita terkadang sholat terus, tapi merasa diri kita kayak Tuhan. Nah, ini kadang keliru, punya ini. Akhirnya kita merasa kita punya kekuatan. Akhirnya tauhid kita penuh. Padahal Allah nyuruh kita sujud. Artinya apa? Setinggi-tinggi siapapun presiden kalau sholat,
Yang namanya kepala ini dilantai ada kata karena jadi presiden kasih bantal dikit, enggak salah kan. Saking kita nih sama setara sama Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Semuanya itu sama di mata Allah. Cuman yang membedakan kita apalah? Ketakwaan. Innallah yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang bentuk kalian. Wa a'malakum. Amal kalian tidak Allah pandang. Walakin akan tetapi innallah yanzuru ila qulubukum. Allah lebih cenderung memandang apa yang ada di hati kalian. Wa niyatukum, dan apa yang ada kalian niatkan. Orang sedekah, zahirnya amalnya kayak baik. Kalau tujuannya ngasih sarung, pilih aku besok yo, coblos sama tigo. Kan tujuannya beda. Allah mengetahui bagi makhluk itu baik. Jadi Allah itu tidak mandang nak buruk, nak hitam, nak putih, nak miskin kaya. Cuman yang mulia di sisi Allah atqakum, orang yang mulia. Jadi kalau pingin jadi mulia di sisi Allah itu gampang, takwa. Cuman kalau kita mau mulia di sisi manusia harus punya duit banyak baru mulia. Baru mulia. Subuh ke masjid terus rajin. Tidak ada mulia ada di depan manusia, kasihan kata dia, masjid terus, tidak kati kata dia. Nah, itu pula sedihnya gitu. Jadi kalau kita ingin cari kemuliaan, carilah di sisi Allah. Jangan alan mas kepada manusia. Mencari ridhonya manusia mustahil. Tidak akan pernah kita dapat ridhonya manusia. Kecuali orang-orang soleh. Orang soleh itu ridho biarpun datang sama dia. Karena dia sudah memandang afalnya Allah yang datang. Musim bulan kayak gini makhluknya Allah juga. Orangnya kayak gini. Paham. Jadi kalau manusia ke manusia lebih memandang kepada zohiriyah. Bagian zohir.